Selamat pagi pemirsa. Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban dan perayaan keagamaan semata. Lebih dari itu, Idul Adha mengajarkan nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial di tengah ketimpangan ekonomi yang masih terjadi. Saat sebagian masyarakat menikmati hasil pembangunan, masih banyak warga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Lalu, sudahkah semangat berbagi dalam kurban benar-benar kita wujudkan menjadi keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 28 Mei 2026 dengan tema Spirit Kurban untuk Keadilan Ekonomi bersama saya Leona Samosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal kurban dan spiritnya untuk keadilan ekonomi. Sudah berkali-kali itu disampaikan, tapi apa yang mau ditekankan oleh editorial pagi ini, Mas? Ya, saya kira Idul Adha itu kan berkali-kali melalui forum ini kita ingatkan bahwa ini tidak sekedar ibadah pribadi insan manusia, umat muslim kepada Tuhannya, tetapi ini ada nilai-nilai atau dimensi-dimensi yang sangat positif kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik. Pertama adalah ada dimensi pengorbanan di situ, ada dimensi ketaatan di situ, ada juga dimensi kepedulian sosial. Nah, persoalannya yang selalu kita ingatkan, jangan sampai ibadah ini hanya sekedar menjadi ritual tahunan. Harus ada dampaknya kepada pribadi, juga dampaknya kepada kehidupan sosial. Itu yang selalu kita ingatkan, bahwa Idul Adha itu bisa memberikan atau bisa menjadi momentum lah bagi kita semua untuk membangkitkan kesadaran akan kepedulian kita terhadap sesama. Kepedulian kita untuk mendistribusikan ekonomi yang selama ini masih tersendat tidak merata. Oke. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana semangat berbagi itu bukan hanya terjadi di hari Idul Adha. Kita akan bahas itu pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026, Spirit Kurban untuk Keadilan Ekonomi. Spirit Kurban untuk Keadilan Ekonomi. Idul Adha menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai pengorbanan, ketaatan, dan kepedulian sosial. Perayaan yang ditandai dengan pemotongan hewan kurban itu hadir dengan pertanyaan, masihkah manusia rela berbagi dan ikhlas memberi tanpa menghitung untung rugi? Kita diingatkan bahwa daging kurban yang dibagikan dari rumah ke rumah bukan sekadar distribusi pangan, melainkan pesan bahwa kebahagiaan tidak seharusnya dinikmati sendirian. Ada makna persaudaraan mendalam yang hidup dalam setiap pembagian. Tentunya semangat kurban dalam Idul Adha tidak boleh berhenti sebagai ritual tahunan. Spirit berbagi dalam kurban harus bertransformasi menjadi distribusi keadilan ekonomi. Kekayaan jangan menumpuk pada sedikit tangan, sementara banyak orang hidup dalam kekurangan. Membicarakan distribusi keadilan ekonomi berarti kita membahas bagaimana kemakmuran pendapatan, kesempatan, dan sumber daya alam di Indonesia dibagi di antara warga negara. Ini tentang siapa saja yang menikmati kue pertumbuhan ekonomi. Distribusi keadilan ekonomi berarti memastikan setiap orang memiliki kesempatan hidup yang layak dan bermartabat. Hasil pembangunan haruslah merata, mengingat di sudut-sudut lain masih ada rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 sebesar 23,36 juta orang, 8,25% dari total populasi. Kemiskinan bukan sekadar soal rendahnya pendapatan, melainkan ruang sunyi yang kerap luput di tengah hiruk-pikuk pembangunan. Penduduk yang berada di garis kemiskinan terisolasi dari peluang bukan karena malas, melainkan karena tidak tahu bahwa peluang itu ada. Karena itu,
sebagai sesama anak bangsa, kita bisa ambil bagian. Anak-anak muda dengan gawai di tangan bisa menjembatani program pemerintah dengan membantu kelompok rentan mengakses beragam peluang dan informasi. Langkah lain yang bisa ditempuh ialah dengan memberikan literasi keuangan dasar dan digitalisasi bagi pedagang kecil atau pekerja informal di sekitar. Tujuannya ialah agar mereka mampu mengelola arus kas dan terhindar dari jeratan rentenir atau pinjaman online ilegal. Publik juga bisa membantu mengawal transparansi anggaran sehingga jumlah penduduk miskin bisa semakin turun. Caranya dengan memantau dan memastikan bahwa kebijakan redistribusi kekayaan seperti APBD dan dana desa benar-benar dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada daya beli, kurban mesti menjadi simbol distribusi kekayaan yang lebih adil dan nyata. Semangat Idul Adha juga harus menjiwai para pengelola negara karena negara memiliki peran sentral sebagai regulator dan redistributor kekayaan agar tidak menumpuk di sedikit orang saja. Cara yang bisa ditempuh ialah dengan disiplin menerapkan kebijakan fiskal. Negara mesti memastikan kelompok berpenghasilan patuh membayar pajak sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan, bukan malah membantu mengemplangnya. Pendapatan pajak inilah yang kemudian diputar kembali untuk membiayai fasilitas publik. Lalu, ketika penyaluran bantuan sosial dan jaminan kesehatan gratis bagi kelompok rentan mengalami penyimpangan, kita ingatkan agar negara cepat memperbaikinya. Akses permodalan yang murah dan pelatihan bagi usaha mikro dan kecil juga mesti digencarkan. Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang membiarkan kekayaan berputar di lingkaran sempit dan itu-itu saja, melainkan bangsa yang memastikan harapan dapat tumbuh di setiap rumah, di setiap kampung, dan di hati setiap warganya. Dari situlah Idul Adha akan menemukan maknanya yang paling dalam dan hakiki, yaitu ketika semangat berbagi dan rasa peduli mampu menjelma menjadi keadilan, dan keadilan menghadirkan martabat bagi sesama anak bangsa. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Baik, dalam rangka memeriahkan atau melaksanakan Idul Adha, ini ada dua pesan yang disampaikan kalau kita melihat dari sejarah bagaimana Nabi Ibrahim kemudian bermimpi untuk menyembelih anaknya Ismail, dan kemudian Ismail juga dengan ikhlas siap karena itu perintah Allah begitu. Yeah. Jadi di sini ada kesan bahwa di samping ketaatan, kemudian daging domba itu berbagi antar sesama. Nah, untuk itu bangsa Indonesia dengan mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail, di sini diperlukan ada ketaatan sesama kita dan kemudian bisa berbagi. Nah, kita ini kan sekarang menjadi negara yang mempunyai sumber daya alam yang banyak, tetapi kok berbagi itu yang masih dirasakan oleh masyarakat terlalu minim ya, di mana masyarakat kita masih banyak yang miskin, kemudian banyak yang di PHK, kemudian banyak yang nganggur, dan mereka tidak mendapat kehidupan yang layak. Nah, dengan adanya Idul Adha ini kita berharap pemerintah lebih melek untuk bagaimana memikirkan kepentingan masyarakat Indonesia. Baik. Dan terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik selama 3 hari berturut-turut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Bagaimana bisa berbagi? Nah, ini kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi Mas Jaka.
Bagaimana semangat berbagi ini, memperhatikan sesama, tidak egois, tidak mementingkan kelompok sendiri saja, itu bukan hanya di hari raya Idul Adha. Ya, itu tantangan kita ya. Tapi kalau selama ini kan masih ada kesan seolah-olah semangat Idul Adha, semangat Idul Fitri itu ya betul-betul diini oleh umat ya saat merayakan hari raya itu di saja. hari hanya saja. Ya, tetapi kemudian setelah lewat ya agak lupa juga. Dan yang paling penting menurut saya tadi Pak Tasrik betul bahwa semangat Idul Adha itu memang harus betul-betul direfleksikan oleh seluruh umat Muslim. Tetapi yang paling penting adalah harus betul-betul ada dalam diri pemerintah. Karena pemerintah itu yang punya tanggung jawab untuk, kalau sesuai tema editorial kita, untuk memeratakan atau mewujudkan keadilan ekonomi. Jadi ketika pemerintah itu punya semangat untuk rela berkorban, rela mengedepankan tujuan keadilan ekonomi, keadilan sosial, ya saya pikir semangat dari Idul Adha ini betul-betul relevan, dan itu semestinya dikedepankan oleh para elit, oleh para pemimpin, oleh para pejabat. Kalau kita lihat kan para pejabat, para pemimpin itu kalau kurban kan sapinya besar-besar tuh. Ada yang bertonton itu. Banyak ya. Ya, tapi mungkin secara pribadi mereka hubungannya dengan Tuhan mungkin bagus, tetapi kalau kemudian tidak ada dampak positifnya terhadap perilaku mereka sehari-hari sesuai dengan semangat berkorban, ya saya pikir ada kurangnya, tidak sempurna. Dan kalau kita lihat kan pemerintah selama ini kan masih banyak dipertanyakan oleh publik kan. Pemerintah-pemerintah sebelumnya, pemerintah atau elit-elit yang ada. Jadi saya pikir pemerintah harus betul-betul bangkit, harus betul-betul sadar bahwa semangat berkorban itu harus mereka kedepankan. Semangat untuk mendistribusikan keadilan ekonomi itu harus betul-betul mereka utamakan. Sambil menunggu ya perbaikan, kita lihat pemerintah juga terus berusaha memperbaiki dirinya kan Mas Jaka. Bagaimana, apakah mungkin bisa semangat berbagi, semangat saling menjaga, memperhatikan, jangan sampai ada tetangga, sanak saudara yang sampai mati kelaparan, itu bisa kita tumbuh kembangkan, karena kalau kita lihat kan guyup itulah kekuatan bangsa Indonesia sebetulnya. Bagaimana? Iya, itu pemerintah juga saya yakin juga sudah mulai memperbaiki kinerjanya ya. Tetapi tidak ada salahnya kita juga terus mengingatkan bahwa di negara kita itu angka kemiskinan kan masih cukup tinggi. Ada sekitar berapa? 23 sampai 23,36 juta. Artinya masih ada pekerjaan yang sangat besar yang harus betul-betul dituntaskan oleh pemerintah. Jadi maka kita mengingatkan, kita meminta bahwa semangat Idul Adha, semangat berkorban, selamat untuk mengedepankan atau mengutapkan keadilan sosial itu betul-betul diresapi dan dilaksanakan oleh para pemimpin, oleh para pejabat, oleh pemerintah. Kita berharap bahwa keteladanan itu terus ada, bukan hanya di hari Idul Adha, tapi juga kita pun sebagai rakyat bisa juga mencontohnya. Bagaimana itu kita lakukan, kita bahas sebagai berikut. Mas Jaka, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, bagaimana kita bisa menyadarkan, kalau saya berpikir ya mulai dari diri masing-masing lah. Kalau kemudian spirit berkurban, semangat untuk memperhatikan sesama, itu kita hidupi setiap hari. Mas. Kesadaran dari diri memang basis yang paling dasar ya. Artinya kita setiap kali merayakan Idul Adha, mudah-mudahan semangat kita untuk lebih peduli kepada sesama itu semakin meningkat. Disegarkan lagi ya. Disegarkan lagi. Itu yang kita harapkan kan. Tetapi kan sebagai rakyat kita juga boleh dong meminta elit, meminta politikus, meminta pejabat untuk betul-betul menekankan prinsip-prinsip pengorbanan sesuai semangat Idul Adha dalam implementasi mereka sehari-hari sebagai pengelola negara. Karena mereka tuh pelayan pengabdi masyarakat. Betul. Mereka seharusnya yang lebih banyak berkorban kan.
bukan terus minta rakyat yang berkorban, kan nggak boleh dong kebalik-balik. Iya. Jadi tidak ada salahnya kita mengingatkan bahwa berkorban itu jangan hanya menjadi ritual tahunan, setelah itu ya dilupakan begitu saja. Karena kalau seperti itu yang terus terjadi, ya saya pikir tidak akan ada manfaat yang terlalu besar bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi agama itu kan semestinya menjadi basis atau menjadi menjadi awal bagi kita hidup sehari-hari kan. Yeah. Kalau rakyat ya dia bisa menjalankan kewajibannya sebagai rakyat, kalau pejabat ya dia harus menjalankan tugasnya sebagai pejabat. Yeah. Dan itu sebenarnya sudah ada tuntunan-tuntunan yang kalau kita jalankan secara secara serius, itu saya pikir juga tidak akan susah kita untuk melakukan distribusi ekonomi. Tidak akan terlalu sulit kita untuk memeratakan keadilan ekonomi. Dan semangat-semangat seperti itu kan setiap tahun kan ada dalam diri kita, diberikan panduan kepada kita. Tinggal kita kan bisa nggak menjadikan semangat-semangat itu terus ada setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan selama kita hidup di negara kita ini. Bagaimana kita bisa mengingatkan bukan hanya pemerintah, Mas Jaka, tapi kita sesama untuk kemudian semangat berkurban ini tetap hidup, karena ya apalagi katanya orang Indonesia ingatannya pendek ini. Bagaimana Mas Jaka? Ya, makanya dengan forum-forum seperti ini, dengan khutbah-khutbah ketika sholat Id, dengan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para ulama, oleh para ustadz, ya mudah-mudahan kita terus diingatkan bahwa Idul Adha, Idul Fitri, dan hari-hari perayaan hari-hari besar semua agama itu betul-betul kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi jangan hanya hari-hari besar agama itu kita rayakan secara ritual, tetapi harus betul-betul menjadi pedoman kita untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Baik, kita aminkan itu. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, semangat Idul Adha harusnya tidak berhenti pada ritual tahunan. Kurban mestinya menjadi pengingat bahwa kesejahteraan sosial dan keadilan sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Negara harus hadir untuk memastikan distribusi kekayaan berjalan adil, sementara masyarakat ikut menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.